banget. Ya. Walaupun memang di sini kencang, tapi ya ternyata belum cukup kencang untuk bisa ngelewatin Sam Lowe. Tapi yang mengagetkan itu adalah justru gapnya sangat jauh sekali antara Sam Lowe ke Pedro Acosta, yang kita mengira bahwa ini mungkin dilewatin dulu sama Pedro Acosta nanti di akhir, tapi ternyata gapnya semakin jauh, bahkan tadi nyaris sampai 3 detik tetapi turun lagi ke 2,6 detik nih Taufik. Ya, baru kan kalau kita lihat sempat di bawah 2 detik. Sempat ketika mungkin Pedro Acosta tuh sempat nyobain untuk bagaimana cara mendekati, tapi mungkin entah apa yang ada di otaknya Pedro Acosta, sepertinya dia merasa kayak cukup nyaman lah di posisi 2 ini, karena dia tahu juga mungkin kalau ngelihat dari tower berapa nomornya Arbolino, ternyata ternyata nggak di belakangnya persis. Iya, benar. Mungkin perjalanan championship masih agak panjang. Dia banyak lihat ke depan dan akhirnya dia merasa cukup puas di posisi 2. Iya, di mana di urutan kedua Pedro Acosta ini, berarti saat ini poin Pedro Acosta di championship atau di klasmen untuk pebalap Moto2 ini sama dengan Tony Arbolino yang tadinya memimpin klasmen. Dan ini merupakan persaingan yang sangat sengit sekali, padahal baru berjalan seri keempat loh ini. Dan dia memimpin championship. Kenapa Kang? Dia menang 2 kali. Dia menang 2 kali. Dan kemarin di Amerika. Ya, itu dia kenapa dia berada di atas padahal poinnya sama ibaratnya ya. Jadi benar juga bahwa tadi memang dia istilahnya tidak mau nge-push di belajar, karena tadi kan kita bilang ronde masih panjang, masih ada 20 tambah kurang 4, 16 lagi. 16 seri. Udah gitu juga tadi kita lihat juga bahwa kejadian ini kejadian di Ai Ogura gitu, bahwa dia Ogura melakukan kesalahan yang hampir sama dengan di tahun lalu di Malaysia. Nah, mungkin dari situ saya lihat bahwa ini Acosta udah mulai mateng, artinya ya udah siap tempur, dia tahu kapan harus nge-push, apalagi lawannya juga tadi cukup di belakang. Dan selama dia bisa terus menjaga istilahnya podium terus nih di berikutnya, itu udah cukup. Kecuali mungkin Arbolino masih perlawanan. Nah, ini Alonso Lopez mau ngomong nih. Kita dengarkan terlebih dahulu wawancara dengan Alonso Lopez. Home race. Yeah, it was incredible for me. This is my first time on a home GP in the podium, but for me it was a very difficult race. I was always on the limit, and if I want to follow them, for me was too risky. So I prefer to put my pace, and finally I earned this third position that for me is so special. Congratulations. Thank you very much. Yeah, always a very special moment. A Spanish rider standing on the podium here in Jerez in the Spanish Grand Prix. P3 then. Ya, kita ucapkan selamat tentunya untuk Alonso Lopez yang berhasil mengamankan podium ketiga dan menjauhkan diri dari kejaran Tony Arbolino. Gapnya tadi kurang lebih 1 detik dengan Tony Arbolino, di mana ini merupakan podium kedua bagi dia, karena di GP Argentina sebelumnya dia finish di urutan kedua. Setidak-tidaknya ini merupakan start yang bagus lah untuk Alonso Lopez, karena berarti dia meraih 45 poin sejauh 4 seri ini. Artinya dia secara umum kita ngomongin dulu siapa lagi? Kita dengarkan terlebih dahulu wawancara dengan Pedro Acosta, pebalap idolanya Taufik. Effortnya. Did your home race feel? Well, to be honest, Sam was pushing like hell from the beginning, and was it tough to follow him because I overeating a bit the front tire with the temperature, and I struggled. But anyway, come to Spain, other podium after the Austin victory, back with good pace, having a good gap with the rider behind. I only can stand to all the team. Work super hard for it. I only have to be happy because they are the winners of the race. Congratulations. Yeah, sometimes you just have to bounce. Kalau Pedro Acosta pebalap idolanya Taufik, pasti Taufik nih tahu apa yang barusan dikatakan oleh Pedro Acosta. Ya, yang secara umum dia merasa bahwa dia nggak bisa ngedekatin dari Sam Lowe, karena dia juga sempat memantau kayak misalkan ada temperatur ban, juga dia sempat memantau, dan dia juga ternyata dia juga sepanjang balapan dia juga ngukur ngitung-ngitung ternyata, dan dia melihat bahwa jarak antara dia dengan pembalap belakangnya masih jauh. Aman ibaratnya. Jadi gitu masih aman. Jadi bisa bayangin setiap lap dia ngitung. Oke, segini. terus menghasilkan feedback apa yang dia geber di motornya. Kita dengarkan wawancara dengan sang pemenang. And again today when it counts, how do you feel? Yeah, no, I feel good. You know, racing's massively about confidence, as you know, and I've been on a massive uphill battle the last
year, let's say, because even last year before I got injured, I was still struggling to get the momentum. But now I slowly built up. This year, I've not panicked. I felt close with my results have been, and got back to a track that I like. You know, we've had success here in the past, gave me that confidence. And first session, I felt good, which allowed me to build over the weekend and sort of surprise myself in qualifying. I knew I had the pace for the race. You know, one of the good strengths of my riding is when the softer tyre wears off, I can keep the pace, which I did. And yeah, really happy with that. It's really important timing, and really happy. Awesome job. Ya, tentu saja dia mengatakan bahwa ini akan mengangkat confidence-nya dia juga, dan juga dia merasa bahwa di musim ini dia itu bisa lebih santai lagi dibandingkan dengan musim sebelumnya untuk mengontrol emosinya dia dan juga mengontrol ibarat kata pikiran dia sebagai pebalap harus apa yang dilakukan. Nah, tapi yang menjadi tanda tanya besar apakah dia bisa konsisten, karena dari musim-musim sebelumnya menjadi penyakit utama bagi Sam Lowe's ini, dia memang tidak sulit untuk naik podium. Betul. Tapi konsistensi yang menjadi hal sulit bagi seorang Sam Lowe's, bukan begitu, Mas Doni? Itu makanya tadi Simon Kraval nggak nanya bisa konsisten nggak di ronde berikutnya. Iya. Tidak terwakili, karena kalau saya lihat Sam Lowe's ini memang masih perlu pembuktian lagi nih, karena ya tahun-tahun lalu pun sebenarnya menang itu udah sering jadi langganan dia. Cuma problemnya di saat ronde berikutnya nggak diduga-duga ya melakukan kesalahan sendiri yang akhirnya bahkan ya efeknya bikin dia cedera, bikin dia kena hukuman. Nah ini saya rasa untuk pembalap sekaliber Sam Lowe's dengan hasil ini mestinya menjadi modal momentum penting. Seperti tadi dijelaskan oleh Topik bahwa ya ini Heres nih, kadang-kadang jadi pembuka awal di Eropa untuk tren yang positif ke ronde berikutnya. Nah, saya harapkan ini bisa dilakukan oleh Sam Lowe's sehingga makin meramaikan persaingan untuk perebutan juara dunia di Moto2 musim ini. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan bagi Feni adalah apakah kemenangan Sam Lowe's ini sendiri, tentu saja karena tadi hasil pole position juga, tetapi apakah ini juga dikarenakan sirkuit Heres ini sendiri yang kalian bilang bahwa sirkuit ini tuh agak sulit untuk salip menyalip, berbeda dengan sirkuit-sirkuit lainnya di Eropa. Apakah ini juga menjadi kunci kemenangan dia? Bener banget, terutama kalau misalkan kita lihat secara umum Moto2 dalam beberapa tahun terakhir kan spek motornya itu hampir mendekati kayak MotoGP. Sehingga baik itu torsinya segala macam, delivery torsi terutama. Dan ini memang menjadikan kalau misalkan start di Heres, posisi terdepan itu menjadi kunci sih memang secara umum. Sulit overtake, sama sih. Bodi motornya mirip, terus habis itu delivery torsinya juga mirip, walaupun memang ada beberapa setup elektronik yang berbeda bila dibandingkan dengan MotoGP. Bahkan elektroniknya juga sama loh. Dia pakai Magneti Marelli juga dan persis sama yang dipakai sama MotoGP. Cuman ada variabel yang dihilangkan kayak traction controlnya, levelnya nggak sama. Oke, dan saat ini kita lihat ini adalah onboard kamera dari Tony Arbolino. Super start ya. Benar sekali. Betul. Cuman ya, itu tadi pas beberapa ini tidak bisa langsung mendekati Alonso Lopez. Kalau dia bisa lewatin mungkin aman. Coba kita dengarkan terlebih dahulu ini pada ngobrolin apa sih, biasanya ada yang seru nih di balik ini. Coba kita dengarkan sama-sama. So podium time here in Jerez, party time for Elf Marvides Racing and Sam Lowe's as they celebrate the victory here in the Spanish Grand Prix. And fittingly, it's Sam Lowe's crew chief Gilles Bigot who will collect the winning constructor prize. Alonso Lopez, who's making a real habit of finishing on the podium in Moto2. That's a 7th Moto2 podium for him. Pedro Acosta, that's an 8th podium and he's 3rd in 4 races. Ya, sekali lagi kita ucapkan selamat untuk 3 nama yang berhasil meraih podium di balapan seri keempat kali ini. Dan kita lihat di sana ini adalah Alonso Lopez di urutan ketiga, kemudian di urutan kedua adalah Pedro Acosta, di mana Pedro Acosta ini sendiri merupakan podium ketiganya untuk musim ini. Dan di balapan di Portugal dan Amerika dia berhasil menjadi pemenang. Dan itu dia kenapa juga dia saat ini berada di urutan teratas papan klasemen untuk pebalap Moto2. Dan di urutan pertama adalah Sam Lowe's, kembaran dari Alex Lowe's. Dan tentu saja ini artinya sebentar lagi kita akan mendengarkan lagu kebangsaan UK. King apa? God Save the King. God Save the King. Kan sekarang lagunya Bukan Queen ya? Bukan Queen. Oh iya, Sekarang lagunya King Charles. King Charles. Mungkin sampai lagi. God Save the King. Untuk nomor 1.
Harris itu penghasil tempe. Anggur. Kalau di sini disamarkan dengan anggur kolesong, tidak? Kolesong. Kita masih ada waktu nih untuk ngobrol-ngobrol ya. Dan kalau tadi kita lihat bagaimana trofi yang diberikan ini cukup menarik ya, Mas Joni dan juga Wah Taufik, karena biasanya mereka ada seremoni champagne, pas banget gelas yang dikasih bisa dijadikan sekalian dengan trofinya ya. Iya. Jadi nggak harus menggunakan sepatu ya. Iya, bukan shoey lagi ya. Sekarang proper gelasnya begitu ya. Asam-asam asin gitu. Ya, kita dengarkan lagu kebangsaan UK terlebih dahulu. Next weekend, home and away campaigns. Joking Charles naik tahta. Di sini ya. Iya. Di WSBK juga belum ya? Belum. Ya, sekali lagi kami ucapkan selamat untuk Sam Lowe's yang berhasil mengkonversi pole position pertamanya untuk musim ini menjadi kemenangan pertamanya untuk musim ini. Anda pantas mendapatkan 25 poin di balapan seri keempat ini. Tapi kita akan menunggu seperti apa penampilan Sam Lowe's ini di seri kelima. Dan di urutan kedua adalah Pedro Acosta yang saat ini menjadi pemimpin klasemen untuk para pebalap Moto2 dengan 74 poinnya. Kita bisa lihat saat ini adalah final result dari balapan Moto2 di seri keempat. Tony Arbolino meraih 13 poin di urutan keempat. Aaron Canet di bawahnya dengan posisi kelima plus 11 poin untuk hari ini di posisi tersebut pastinya. Dan pembalap asal Belgia yaitu Barry Baltus berada di urutan 13 dengan 3 poin yang diraihnya. Sementara Lukas Tulovic yang bisa kembali balapan di kota dan juga di sini berhasil meraih 1 poin dengan finish di urutan 15. Dan selebihnya termasuk Denny Foggia, Borja Gomez tidak berhasil mendapatkan poin karena finish di luar urutan 15. Benar sekali. Dan jangan lupa GP Mania, sebentar lagi kita akan membahas kelas berikutnya yaitu MotoGP, tetapi kita lihat terlebih dahulu ini adalah final result untuk Ai Ogura yang sangat disayangkan sekali, padahal ya benar sekali. Padahal awal-awalnya cukup bagus. Betul. Dan kita menyangka bahwa dia bisa naik podium, tetapi ya itu tadi dikatakan Mas Joni. Tadi prediksinya seperti itu. Betul. Tapi apa yang terjadi di Sepang kejadian di sini dan membuat dia crash. Dan inilah saat ini Rider Championship, Pedro Acosta 74 poin sama dengan Tony Arbolino dan selisih 20 poin lebih yaitu Aaron Canet di urutan ketiga. Urutan keempat adalah Alonso Lopez di sana. Dan juga kalau kita lihat ini dia Fermin Aldeguer berada di urutan 11 dengan 20 poin. Nah, ini menarik ya kalau kita bisa melihat Sergio Garcia juga ada di urutan 13 dengan 17 poin tadi. Dan sementara itu saudara dari Brad Binder yaitu Darin Binder berada di urutan ke-16 dengan 10 poin tidak balapan ya. Sejak di kota kemarin juga tidak balapan, tetapi setidak-tidaknya masih ada 10 poin dia meskipun kalau kita membahas mengenai keseluruhan masih panjang jalannya musim ini. Masih menyisakan 16 seri lagi untuk Moto2. Dan kalau kita menuju ke MotoGP ini sepertinya banyak momen-momen seru di sirkuit senior, sirkuit tua, sirkuit klasik nih. Membicarakan mengenai momen tersebut mungkin Mas Joni dan juga Wah Taufik bisa ngebocorin menurut kalian, ini pasti ada momennya masing-masing. Momen mana sih yang menurut kalian tidak bisa terlupakan? Mas Joni tapi jangan momen tahun 1987 Mas. Kelamaan Mas Joni. Mas Joni momen mana sih di sirkuit ini? Ya saat duel tikungan 13 terakhir sebelum dikasih nama Jorge Lorenzo antara Sete Gibernau dengan Valentino Rossi. Ini yang akhirnya membuat ya duel dua orang ini menjadi konsumsi di MotoGP saat itu. Karena ya kalau kita melihat Sete Gibernau merasa ya diakalin sama Valentino Rossi, dilicikin. Nah mungkin kalau mamanya aturan dulu itu diberlakukan sekarang, mungkin bisa kejadian Valentino Rossi yang kena hukumannya. Cuma waktu itu kan
ya duelnya tuh bener-bener elbow to elbow, terus bener-bener duel antara fisik dengan pembalapnya, ya membuat jadi sangat seru. Itu yang selalu diingat tuh, ya Valentino Rossi dan Sete Gibernau. Membuat jadi sangat seru dan membuat mereka tidak berteman seperti yang diinginkan Valentino Rossi di era saat ini ya. Nah, kalau untuk Taufik sendiri, momen apa yang tidak terlupakan di Circuito de Jerez ini? Sama sih ya, tetap tikungan 13, cuman agak sedikit karena saya sedikit milenial, mungkin ya agak Marquez dengan Lorenzo. Tapi tetap di tikungan yang sama. Karena ini menarik tikungan terakhir, tikungan terakhir dari Jerez. Karena sebelumnya kita berhadapan dengan 3 tikungan kanan kan, yang jenis tikungannya itu tikungan cepat semuanya. Dan ketemu di tikungan terakhir yang benar-benar sempit, dan di situ biasanya memang banget potensi untuk jadinya clash tuh gede. Iya, di tikungan 13 itu. Nah, membicarakan mengenai best moment, Feni udah menyiapkan best moment di Jerez Angel Nieto ini untuk GP Mania semua. Bagaimana kalau kita simak bersama-sama? Arena ikonik, legendaris, yang menyimpan segudang cerita. Tak heran, sematan The Land of the Enjoyment melekat pada Circuito de Jerez Angel Nieto. Tim MotoGP Trans 7 mengajak Anda flashback sejenak, menggali memori dari banyaknya gelimang drama, serta data dan fakta di Jerez de la Frontera. Up 1-2, but it was the reigning champion Marc Marquez who got the best start of them all. Lebih dari 4 dekade, publik Tanah Matador menanti rider negeri sendiri berdiri di podium tertinggi. Kemenangan pertama pebalap tuan rumah di kelas utama dipersembahkan Alberto Puig pada MotoGP Jerez 1995. Yap, Puig saat ini merupakan manajer tim pabrikan Honda yang berkolaborasi dengan Marc Marquez. Shot his ball. Was that his last chance? The BA has made one attempt to get ahead. He got in front, but Doohan was ready for that. Warga Spanyol pasti tak lupa dengan kejadian ini. Kala Alex Crivillé gagal finish di tikungan terakhir. Senggolan dengan rekan sejawat Mick Doohan jadi mimpi buruk rider kelahiran Catalunya. Waiting for confirmation from the timekeepers. Confusion here in Michael Dillon. They're getting in. Defending world champion Jorge Lorenzo took his first win of the 2011 MotoGP World Championship. Lintasan basah tak pernah berjalan mudah. Banyaknya pebalap mengalami kecelakaan. Dimulai Valentino Rossi dengan Casey Stoner hingga Marco Simoncelli tak luput dari insiden kecelakaan. Manuver Marc Marquez dari sisi dalam di tikungan terakhir menyulut kontroversi kepada Jorge Lorenzo. Keduanya bersenggolan sehingga Jorge melebar dan harus puas finish ketiga. Tensi panas terjaga hingga balapan rampung. Lorenzo enggan bersikap manis kepada The Baby Elliott. 4 laps to
go. He's 4 laps away from securing his first ever MotoGP. Marc Marquez bernasib sial pada seri pembuka 2020. Let's have another look at this then. Malang tak bisa dihindari. Untung tak dapat diraih. Saat balapan sisakan 4 putaran, MM93 hilang kendali. He's gone again. Oh, that's a big crash. He's not saving that one. I hope he's all right. Akibat crash ini, Marquez menderita patah tulang lengan kanan yang menyebabkan bocah Cervera harus istirahat semusim penuh guna jalani penyembuhan. Unbelievable. Oh, he looks hurt there. He looks really hurt. Yeah, he does. I mean, is there something wrong with that right arm? Wah, kalau tadi kan Wak Taufik dan juga Mas Joni udah ngasih best moment menurut mereka yang mana. Kalau menurut Feni nih ya, ini punya Feni sendiri adalah yang Casey Stoner sama Valentino Rossi, di mana Casey Stoner ngambek, dua-duanya jatuh, tapi kok yang dibantuin Valentino Rossi, kok dia nggak dibantuin, gitu kan? Padahal Marshallnya banyak, semuanya bantunya Valentino Rossi. Ini sama itu kejadian itu yang ucapan yang paling terkenal dari Casey Stoner, your talent, your ambition outweighs your talent. Iya, bener banget itu. Kalau bilang Rossi cuma bilang, nggak ngerti ngomongin apa gitu kan ya. Untung nggak denger, kalau nggak berantem lagi kan emosinya meluap-meluap karya Valentino Rossi gitu kan kalau ya. sekarang gampang, itu FIA MotoGP Steward pasti kasih bakalan uang penalti. Iya, pasti ya kalau ada kejadian seperti itu. Race selanjutnya, jadi nggak disebut ya. Tapi by the way, number 27 is back loh. Baik, Iker Lecuona, bukan Casey Stoner ya nanti. Nanti kita akan bahas mengenai siapa saja pebalap yang ada di sini dan juga siapa saja yang missing di balapan seri keempat ini. Tapi Feni pengen ngebacain dulu nih komentar-komentar yang ada di Instagram @officialmotogp T7. Feni pilih 2 karena nanti mau lanjut ngobrol-ngobrol lagi dengan Mas Joni dan juga Wak Taufik. Ada komentar dari bikers.sport.id. Saya rindu lihat penampilan Vale Yellow 46 di MotoGP angkatan tahun 2000. Mana jempolnya? Ayo, bapak-bapak kasih jempol. Tuh kan? Ya. Langsung ya. Kameramen kita aja di balik kamera lagi kasih jempol. Sorry, jempolnya lagi cedera. Itu Marc Marquez. Ini bapak-bapak yang di studio langsung ngasih jempol semua ya. Angkatan MotoGP 2000. Cia. Ini memang banyak yang kangen. Nah, tapi kita lihat dulu. Bella Bebel. Komentarnya host dan komentatornya udah ya 3 orang ini aja, jangan diganti-ganti. Waduh, kalau kita sih siap aja dikasih ya. Siapapun komentatornya, siapapun hostnya, siap bertugas dan terus disupport ya GP Mania. Semuanya sama, kita tugasnya semuanya sama. Dan by the way, ini tadi kan udah ada yang ngasih jempol, katanya cedera. Kemudian juga ada yang satu lagi hadir, yaitu Valentino Rossi. Nanti kita bahas karena kayaknya pengen bahas yang spesial satu ini. Ada yang kembali di MotoGP. Siapa dia? Kita lihat sama-sama. Kembali ke Bali, bukan Stoner. Kembali. I wasn't expecting that, but I'm happy for him, you know. Being test rider, for sure he make laps here, but it's really difficult to arrive in MotoGP and make this. Yeah, hats off to Danny. It's crazy what he's doing. He's been one of my heroes when I was a kid and had the chance to race against him in MotoGP, and to be at home just testing and arrive here with a KTM and do what he's doing during day one is crazy. It's something that just a super class rider can do, and yeah, all the credit to Danny. He's still fast, so it means that I'm still young. Yeah, I mean, everybody seems surprised, but I mean, the guy's a legend, and there's a reason why he's a legend. He's doing the same sector 4 as always, and looking at him, he's quite fast in the time attack. I mean, not surprising. Danny is a huge talent, you know, and the bike, the KTM bike this year is very, very competitive bike. It looks like completely different from last year. And Danny also tests a lot in Jerez. So when talent meets practice, you know, it's I cannot say I'm surprised. Ya, itulah
tadi komentar-komentar para pebalap MotoGP mengenai kembalinya Dani Pedrosa sebagai pebalap wildcard. Memang ya kalau kita mendengarkan komentar-komentar mereka ini, mereka mengatakan dia adalah seorang legenda, wajar kalau dia bisa sebagus itu. Memang bukanlah hal yang mengagetkan pada saat praktis 1 dia berada di yang teratas. Ini yang pertama kalinya sejak 2018 kalau nggak salah di Valencia ya. Dia berada di top praktis 2 waktu itu ya. Komentarnya apa nih, Wataufik? Kalau saya sih ngeliatnya memang kalau Dani bener seperti kayak Miguel Oliveira pertama bilang bahwa dia nggak gitu terlalu surprise. Saya sendiri sih bener pada saat P1 dia naik ke atas nggak terlalu kaget. Kenapa? Karena saya ngelihat walaupun nggak ngeliat langsung ya, tapi ngelihat data-data dia pada saat tes private di Jerez terakhir. Itu tuh luar biasa dan bener-bener kelihatan bahwa memang Dani bener-bener mempersiapkan diri dengan baik untuk wildcardnya dia di Jerez Grand Prix ini. Jadi memang ini adalah sesuatu yang serius buat seorang Dani Pedrosa, dan tidak cuma itu saja, tetapi ada juga komponen yang dicoba yang berbeda dari motor Dani Pedrosa. Nanti kita akan bahas itu. Nanti akan ada segmen khusus untuk membahas itu ya Mas Joni ya. Nanti mau bahas ya. Nah tapi sebenarnya kalau kita membahas mengenai seri keempat di sirkuit Jerez ini sendiri, banyak banget nih sesuatu yang update. Mungkin boleh Mas Joni, apa aja sih yang update? Mungkin kondisi para pebalap kah? Siapa yang balapan, siapa yang tidak balapan, atau siapa yang tidak jadi balapan? Boleh dibocorin nggak sih Mas Joni? Cuma kalau kita lihat sekarang ini jumlah pesertanya lebih banyak ya. Nah ini Valentino Rossi ini salah satu update terkini. Dia sampai bela-belain datang, dan update terkini ternyata tidak cuma datang untuk menyaksikan timnya tampil, anak didiknya berlaga, ternyata fix dia menjadi Yamaha Brand Ambassador. Bukan hal yang mengejutkan juga sebenarnya, karena memang dia memiliki relationship yang bagus dengan mantan timnya tersebut. Tapi ini jadi agak semacam indikasi. Clue. Iya. Indikasi. Blues clue ya. Kok ada bluenya ya? Iya, jadi dia tuh kan biru Yamaha. Oh iya. Jadi langsung ya dengan apa yang dikatakan oleh Javier Viegas bahwa ya Yamaha ntar tim satelitnya adalah timnya Valentino Rossi. Ini menjuju ke arah sana, meskipun ya masih kita tahu bahwa kontrak Valentino Rossi dengan Ducati itu masih sampai 2024. Iya, tapi mungkin ada indikasi ke sana. Salah satu cara juga mungkin yang menurut saya untuk Yamaha, setidak-tidaknya ayolah kasihlah timnya dengan Yamaha. Tapi saya yakin sekali Ducati juga tidak mau semudah itu melepaskan. Apalagi juga para pebalapnya Valentino Rossi, para pebalapnya VR46 dengan Ducatinya sedang bagus-bagusnya. Dan data tersebut juga tentunya diperlukan untuk Ducati. Ini akan menjadi nego yang alot antara kedua kubu, baik Ducati dan juga Yamaha, ya nggak sih Wataufik? Bener, dan terutama kalau misalkan kita lihat terakhir bagaimana Marco Bezzecchi itu berkomentar, itu cukup pedes. Dia bilang kalau tim saya mau pindah ke Yamaha, saya stay di Ducati. Luar biasa kan? Ini anak belum pernah dikasih SP2 ya, SP1 kali ya? Pedesnya level 10. Pedesnya level 10, oke. Sampai kayak gitu, tapi itu mungkin belum di briefing kali ya. Itu ibaratnya itu tuh dia adalah pebalap muda, pebalap yang cukup baru kalau bisa saya katakan, tapi dia bisa memberikan statement seperti itu. Kenapa ibaratnya gitu ya? Ya karena ya pasti deh, karena dia sudah merasakan bahwa memang GP22 itu benar-benar kompetitif, ready to race banget kalau boleh pinjem kata-kata dari KTM gitu ya. Sehingga ya potensi untuk bahkan juara dunia dia masih pegang sekarang. Ya benar sekali, dan itulah yang diinginkan, karena saya yakin sekali kenapa dia berani mengatakan seperti itu, karena menurut dia motor inilah yang bisa membawa dia menjadi juara dunia. Kalau dia berhasil menjadi juara dunia di musim ini. Dan kita lihat saat ini juga memang dia tight sekali di posisi para pembalap saat ini di Riders Championship. Dia tight sekali dengan Pecco Bagnaia yang notabene adalah juara bertahan. Dan inilah sesuatu yang bisa kita katakan bahwa seru sekali. Dan kita lihat ini adalah suasana di Circuito de Jerez. Dan Valentino Rossi saat ini sedang berada di pedoknya Luca Marini. Halo, wah ini kesannya nyapa saya ya. Tapi memang ya itulah tipikal kenapa agak sulit untuk menafikan seorang Valentino Rossi, karena menjadi begitu ikonik di MotoGP. Ini pembalap yang istilahnya yang selalu berinteraksi dengan fansnya. Even itu fansnya juga jauh hanya di layar kaca. Dia sapa, dia tunjukkan gestur tubuh yang bersahabat. Dan ini tidak jadi hal yang umum buat pembalap lain. Nah, tidak bisa direplikasi. Betul, untungnya dia sekarang punya murid, dan muridnya pun akhirnya kayak diturunkan istilahnya perilaku dari Valentino Rossi, karakternya sehingga saling menyapa, dan itu
tidak pernah bisa menghilangkan Valentino Rossi itu karena mereka sangat mirip. Nah, seperti Dani Pedrosa juga nih. Ya, itu tadi ya Dani Pedrosa ya. Nah, ini dia nih ketemu Valentino Rossi itu langsung akrab ya, iyalah karena ibaratnya mereka angkatannya kurang lebih sama ya, gitu ya. Memang sahabat sih. Sahabat. Ini boleh dikatakan tuh meskipun berbeda pabrikan, ini Dani Pedrosa sama Valentino akrab banget. Sampai di 2019 kalau kejadian istilahnya Yamaha itu mau mengontak Dani Pedrosa, itu kejadian si Acosta si Quartararo nggak akan naik ke MotoGP dan tidak ada Quartararo di juara dunia. Itu bahkan kalau nggak salah sih saya dengar terakhir ya, tahun terakhir kan Pedrosa bilang memang M1 untuk dia udah disiapin. Bahkan sampai levelnya udah kayak gitu. Berarti artinya udah betapa sangat dekat antara Pedrosa dengan Yamaha. Itu dia tadi, dan kita setidak-tidaknya rasa kangennya udah terbayar. Ada Dani Pedrosa, kemudian di gambar juga ada Valiello gitu kan ya. Itu adalah gambar yang mahal sekali. Nanti Ferry masih akan membahas mengenai Dani Pedrosa, so stay tune with us ya guys ya, karena kita akan kembali setelah yang berikut ini.